Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Resna. Dalam seri ke-345 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiakso sebagai Empu Lungga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Rini Marjan sebagai Mandini, Suryadin sebagai Mandana, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu kemudian menceritakan perihal pedang Naga Puspa yang berhasil direbut oleh pendekar lain. Dia merasa sangat menyesali peristiwa itu. Demikian pula Empu Lunggah, nampaknya juga ikut prihatin atas kejadian itu. Hal itulah yang dikhawatirkan, Ger. Karena itu Guru Sasi tidak mengizinkan seorang pun di antara murid-muridnya menciptakan pedang ataupun senjata lain yang bisa dipergunakan untuk memainkan ilmu kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga. Iya, saya mengerti Bapak Lunggah. Dan apa yang dikhawatirkan itu ternyata sekarang telah terjadi. Saya sangat menyesal. Saya sungguh-sungguh menyesali kejadian ini. Baiklah, Angger. Sekarang ini Angger Kamandanu apakah sudah mempunyai rencana tertentu? Saya sedang kebingungan, Bapak Lunggah. Saya menjadi putus asa sekarang. Saya ingin sekali merebut kembali pedang itu dari tangan Pubajil. Tapi dengan kemampuan yang saya miliki sekarang ini, apakah itu mungkin? Karena itu, Bapak Lunggah, saya mohon pertolongan Bapak. Saya ingin memperdalam ilmu kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga. Untuk memainkan jurus-jurus pedang itu dibutuhkan kekuatan tenaga dalam yang sangat besar, Nger. Saya tidak yakin apakah Angger mampu memenuhinya. Saya sanggup berlatih dengan tekun, Bapak Lunggah. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan tenaga dalam itu? Tenaga dalam sebesar itu tidak akan dapat Angger kumpulkan.
Sekalipun Angger Kamandanu menggunakan seluruh sisa hidup Angger untuk berlatih. Jadi bagaimana Bapak Lungga? Apakah boleh dikatakan bahwa saya telah gagal? Oh, sabar Nger. Tenanglah. Biarlah saya memikirkan hal ini secara lebih cermat lagi. Saya membutuhkan waktu untuk berpikir. Baiklah Bapak Lungga. Saya akan menunggu. Saya sangat membutuhkan. Kamandanu? Kamandanu? Ada apa Sakawuni? Sudah beberapa hari kita tinggal di pondok Bapak Lungga. Bagaimana perkembangannya? Apa saja yang telah diberikan Bapak Lungga kepadamu? Aku masih harus menunggu, Buni. Sampai kapan kau masih harus menunggu? Entahlah Sakawuni. Entahlah sampai kapan aku masih harus menunggu. Pekerjaan menunggu memang membosankan. Apalagi kalau kita menunggu sesuatu yang belum pasti. Apa maksudmu? Bapak Lungga ikut prihatin atas hilangnya pedang naga puspa. Beliau kelihatannya sangat kecewa. Kamandanu, kita semua kecewa karena peristiwa itu. Yang penting sekarang ini, ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Kalau misalnya kau dapat segera menguasai ilmu kanuragan itu, saya kira persoalanmu tidak akan begitu ruwet lagi. Itulah soalnya, Wuni. Ternyata tidak mudah untuk menguasai secara sempurna ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Aku harus lebih dulu mempersiapkan tenaga dalam yang besar. Dan untuk memiliki cadangan tenaga dalam yang besar, sesuai yang dibutuhkan untuk memainkan jurus-jurus pedang itu, maka aku harus berlatih seumur hidupku. Sudahlah, Wuni. Aku kira aku telah gagal. Aku tahu. Sebenarnya Bapak Lungga hanya tidak mau mengatakan bahwa aku tidak berbakat untuk memainkan jurus-jurus pedang itu. Kau jangan putus asa, Kamandanu. Kukira Bapak Lungga tidak bermaksud demikian. Dia hanya tidak mau berterus terang padaku, Wuni. Kukira Bapak Lungga adalah orang yang sukar berterus terang, Kamandanu. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Terus-menerus berlatih mempersiapkan tenaga dalam? Sampai kapan? Itu tidak mungkin, Wuni. Aku tidak bisa menghabiskan seluruh waktuku untuk melatih tenaga dalam. Apakah Bapak Lungga tidak mengatakan sesuatu yang lain padamu? Tidak. Aku hanya disuruh menunggu. Tapi rasanya aku sudah gagal, Wuni. Usahaku akan sia-sia saja. Pedang naga puspa telah hilang. Dan ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga tidak mungkin dapat kukuasai. Ilmu itu akan tetap menjadi rahasia bagiku seumur hidup. Kamandanu, sudah kukatakan agar kau jangan cepat putus asa. Mengapa kau ini? Mengapa kau tiba-tiba berubah menjadi cengeng? Sudah sepantasnya seorang laki-laki tetap berdiri dengan tegar, Kamandanu. Ayo, bangkitlah, Kamandanu. Harapan masih ada. Selama dalam hatimu masih menyinarkan semangat, harapan itu akan tetap ada. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Nah, sekarang marilah kita turuti pesan Bapak Lungga. Kita tunggu saja. Siapa tahu Bapak Lungga akhirnya dapat memperoleh jalan keluar. Apa ya? Oh, jangan begitu loh. Aku tahu kau sedang mengesalkan sesuatu. Iya kan? Apa yang membuatmu kesal ini? Siapa yang kesal, Ayah? Aku tidak kesal kok. Aku baru saja berjalan-jalan di belakang sana. Apa kau melihat Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni? Aku melihat mereka di sana. Mereka sedang bermesraan di dekat pancuran sana. Hah? Bermesraan? Kau mungkin salah lihat, Nini. Pedang itu. Apakah masih ada gunanya, Bapak? Tenanglah, Angger. Saya akan menceritakan sesuatu. Mungkin cerita saya ini bisa dianggap sebagai dongengan belaka. Bukanlah cerita nyata. Tapi jarak antara dongengan dengan cerita nyata hanyalah sejengkal, Nger. Karena itu kita tidak boleh meremehkan dongengan. Suatu saat, dongengan bisa berubah menjadi suatu kenyataan. Apakah Angger Kamandanu setuju dengan pendapat ini? Saya setuju, Bapak Lungga. Bisa saja suatu ketika sebuah dongengan berubah menjadi kenyataan. Kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, begini, Angger. Semalam saya sudah mengatakan kepada Angger betapa beratnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga secara sempurna. Angger membutuhkan cadangan tenaga dalam yang sangat besar. Kalau misalnya Angger Kamandanu mulai berlatih malam ini selama 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, atau bahkan 30 tahun lamanya, maka cadangan tenaga dalam yang Angger peroleh
barangkali belumlah cukup memadai, Nger. Saya mengerti, Bapak Lungga. Artinya saya tidak mungkin dapat menguasai secara sempurna jurus-jurus ilmu pedang naga puspa tahap yang ketiga. Iya, dengan kata lain, memang begitu, Nger. Kecuali Angger Kamandanu mengalami suatu keajaiban. Keajaiban? Apa maksud Bapak Lungga? Kecuali Angger bertemu dengan ular naga puspa Kresna. Naga puspa Kresna. Benar, Nger. Kresna artinya hitam. Jadi ular naga puspa Kresna artinya ular naga puspa hitam. Kalau memang Angger dapat bertemu dengan binatang setengah dewa ini, oh, barangkali kesulitan besar itu akan dapat diatasi. Sebentar, Bapak Lungga. Ular naga puspa Kresna, ular naga puspa hitam. Apakah ular naga puspa Kresna itu benar-benar ada, Bapak Lungga? Itulah, Nger. Itulah tadi yang ku sebut-sebut sebagai dongeng. Kalau memang ular itu ada, tentulah kita bisa mencarinya. Masalahnya, apakah memang benar-benar ular seperti itu ada? Apakah Angger Kamandanu bersedia mendengar kisahnya? Oh, saya bersedia, Bapak Lungga. Mungkin ada manfaatnya saya mendengar kisah itu. Bagaimana dongengannya, Bapak? Dengar, Nger. Sekarang ini kita hidup di atas dunia yang bernama Manusapada. Artinya dunia manusia, dunia kasar, dunia indera. Tapi sesungguhnya di balik dunia kasar ini, dunia indrawi, masih terdapat dunia-dunia lain yang lebih halus wataknya, sifatnya, kodratnya. Nah, dongengan ini berasal dari dunia yang lebih halus. Segala perbuatan kita dibatasi oleh sifat-sifat kedewaan kita. Jadi kau menolak cintaku, Kakang Mandana? Kejam sekali. Kau kejam, Kakang. Kau telah sampai hati mencampakkan cintaku. Bukan begitu, Yai Mandini. Kita harus menuruti peraturan-peraturan yang berlaku di mana kita hidup. Sudahlah, Kakang. Aku tahu sebenarnya hatimu tertuju kepada wanita lain. Kau jangan kira aku tidak tahu, Kakang. Sebenarnya kau lebih mencintai Dewi Mahacakri ketimbang diriku. Jangan salah paham, Yai Mandini. Aku pun mencintaimu dengan setulus hatiku. Hatiku menjadi sedih kalau kau tidak mau mempercayai kata-kataku. Tidak. Aku tidak percaya pada kata-katamu, Kakang Mandana. Kau memang tampan, kau gagah dan perwira. Tapi nampaknya kau hanyalah seorang dewa pengecut. Kau tidak mampu memenuhi keinginanku. Kau takut memenuhi hasratku. Dan hal ini telah membuatku sangat kecewa, Kakang. Kau benar-benar telah mengecewakan aku. Membujuk kekasihnya agar mau melakukan tindakan yang tidak senonoh. Sekalipun Dewa Mandana berusaha menolak, tapi akhirnya pertahanannya runtuh juga. Dia terpikat, dia terbujuk, dan akhirnya mereka tercebur ke dalam lubang yang sangat hina. Dengan penuh semangat, Empu Lunggah terus menceritakan perihal ular naga puspa Kresna. Dia mulai membeberkan tentang dongengan dari alam kadewatan. Dan Arya Kamandanu duduk bersila sambil mendengarkan dengan penuh minat.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Dewi Mandini dan Dewa Mandana? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.